Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, pagi. Ya, walaupun di malam hari, kita tetap semangat seperti halnya di pagi hari. Agar apa? Agar kita selalu positif, optimis, dan antusias. Nanti auranya akan nular, auranya akan mempengaruhi orang-orang yang membersamai kita. Dan insya Allah kalau kita sudah auranya positif, antusias, maka semuanya akan jauh-jauh lebih mudah. Kuala Lumpur hadir King ya, Marni Wirok wis, selamat bergabung ya. Oke. Nah, malam hari ini kita akan membahas tentang bisnis jangka panjang. Ya, karena kita meneruskan pembicaraan yang kemarin ya, kita sudah ngomongin tentang bisnis, bagaimana kita memiliki suatu kebebasan waktu dan finansial. Sudah kita bahas ya kan, di acara itu sudah pernah saya bahas. Kemudian hari Senin kemarin juga saya bahas di 3ILC, saya bahas lagi tuh. Kemudian bagaimana memiliki bisnis autopilot juga sudah saya pernah bahas ya. Bagaimana kita bisa punya passive income, bagaimana kita bisa membangun bisnis yang kita inginkan, bagaimana kita memiliki bisnis yang anti gagal ya, bisnis yang minim risiko. Nah, ya sudah saya bahas semua. Sekarang kita ngomongin bisnis jangka panjang. Ya, kenapa penting memiliki jangka panjang? Karena kalau kita memiliki satu keinginan di mana kita ingin bisnis kita ini nanti diwariskan. Itu ya, kalau kita ingin memiliki bisnis yang bisa diwariskan, otomatis bisnisnya harus jangka panjang. Banyak di luar sana menawarkan bisnis baru ya, bisnis baru. Oh, ini bisnisnya didesain untuk jangka panjang. Tapi prakteknya jangankan jangka panjang, jangka pendeknya aja gagal ya. Gitu. Yang ada jangka apa? Jangka serabutan, 3 bulan tutup, 6 bulan kolaps, nggak sampai setahun ya sudah gulung tikar, belum launching sudah hamsyong. Habis launching nggak lama tutup kan gitu. Pernah ngalamin nggak ikut bisnis yang nggak lama? Perusahaannya loh, bukan andanya. Udah ikut, tahu-tahu tutup ya. Udah ngeluarin modal untuk beli produk, sudah dijalan dengan semangat, nggak taunya bisnisnya tutup. Sudah pernah? Boleh ya dijawab ya yang sudah pernah. Nah, oke ya, bagi yang sudah pernah silakan ketik ya. Belum pernah coach, kawan. Wah, bersyukur ya kalau belum pernah ikut bisnis ya. Yang collab, nah Pak Ferry udah pernah nih gitu. Atau kerja ya, kerja mikirnya, wah saya kerja ini pinginnya udah jangka panjang aja deh ya, walaupun nggak bisa diwariskan, tapi setidaknya saya bisa sampai pensiun. Nggak taunya jangankan pensiun ya, kitanya belum, baru jalan setengah jalan, perusahaannya udah nggak kuat, perusahaannya tutup. Belum pernah, Mardiana belum pernah ya gitu. Saya udah pernah, baik itu di pekerjaan maupun di bisnis network ya, terutama MLM saya udah pernah. Di pekerjaan saya udah pernah kerja di sebuah perusahaan yang baru buka dari Malaysia ya, dari Malaysia dan Singapura, itu joint venture dua perusahaan yang buka di Jakarta ya. Dan itu perusahaannya ini perusahaan provider untuk mengelola kesehatan ya. Jadi untuk pengobatan ya, orang-orang yang punya asuransi itu kalau ingin berobat ke luar negeri dan sebagainya itu mereka ngurusin. Dan pemilihnya salah satu itu termasuk keluarga kerajaan di Malaysia, dan salah seorang di Singapurnya itu seorang pengusaha besar ya, di Singapura punya rumah sakit, buka kantor di Jakarta. Pikiran saya udah panjang nih ya. Ya, pikiran saya udah panjang. Wah, ini ya, ini bisnis pasti jangka panjang. Ownernya aja udah ketahuan, yang satu apa namanya, keluarga kerajaan Malaysia ya, panggilannya aja apa namanya, Tunku gitu ya. Kemudian yang dari
Singapurnya juga bos besar ya, seorang pialang pialang berjangka. Jadi saat dia beli saham tuh udah kayak beli segorengan. Zaman dulu itu beli saham modelnya nggak sistem online kayak sekarang yang ngeliatin MetaTrader segala macam. Dulu itu beli saham tuh via telepon, di telepon, beli saham ya, beli sekarang sekian 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 gitu. Nanti dikabari lagi sama bagian brokernya, ya Pak ini sahamnya yang ini kondisinya kayak gini yang ini gimana, mau take profit atau enggak gitu. Jadi zaman dulu yang namanya trading tuh masih pakai telepon, saya udah ngerti ya, saya belajar soalnya sama apa namanya sama pelakunya ya. Kebetulan saya waktu itu jadi sekretaris pribadi beliau ya, yang mempersiapkan apa namanya, jadi beliau itu dirut ya, direktur perusahaannya, kemudian saya sekretaris pribadinya. Jadi datang itu pagi-pagi langsung ke hotel ya. Dia bos ini nginepnya nggak sewa apartemen ya kan, dia nggak sewa rumah, nggak sewa itu, tapi dia sewa hotel gitu ya, hotel dengan kamar yang gede dan di tingkat paling atas. Itu kamarnya aja zaman dulu ya, zaman dulu itu semalamnya 1 juta zaman dulu, berapa tahun yang lalu ya, mungkin hampir 20 tahun yang lalu ya, sekitar 20 tahun yang lalu ya itu ya, kalau nggak salah ya sekitar 20 tahun yang lalu itu sewa hotelnya semalam aja 1 juta, dan dia kos di hotel. Saking kayanya ya, itu kebayang nggak kayaknya. Ini orang kosnya, kalau kita kosnya di perumahan ya, dia kosnya di hotel, dan hotelnya hotel mewah gitu. Nah itu saya apa namanya, akhirnya mempelajari, karena akhirnya bukan hanya bisnis network ya, bisnis konvensional pun yang didesain jangka panjang itu bisa juga nggak lama. Akhirnya apa? Cuman berjalan 1,5 tahun, akhirnya perusahaannya tutup. Wah, ya kacau ya. Saya udah enak-enak, penghasilan saya udah gede ya kan, gitu, gajinya gede, udah apa namanya, wah Pak Arif nanti terima kasih ya, sawerannya jos kronyos. Oke ya, udah gajinya gede, udah apa namanya, keluar masuk hotel dulu ya. Jadi saya biasa dari dulu tuh udah biasa masuk keluar hotel ya. Bukannya saya yang nginep di hotel, enggak gitu, tapi saya jadi pelayannya. Jadi staff ya, staff apa namanya, jadi sekretaris pribadi waktu itu. Terima kasih Bang Mariono. Yes, wah sudah nyawer nih langsung 10. Bus. Wah. Keren ya. Nah itu kemudian di MLM gimana? Wah di MLM lebih parah lagi ya. Apa namanya, ikut MLM, mindsetnya pengen jangka panjang, ternyata perusahaannya tutup ya, padahal udah masukin banyak orang, tapi akhirnya yang rugi banyak. Tapi dari itu saya banyak pelajaran ya, banyak pelajaran yang saya dapatkan. Ternyata kalau kita ingin mempunyai bisnis yang bisa diwariskan, bisnis yang autopilot, bisnis yang jangka panjang, ya kita harus ngerti dulu ya latar belakang perusahaan ini. Perusahaannya udah lama belum? Ya, karena saya belajar dari pekerjaan saya sebagai sekretaris pribadi yang perusahaannya masih baru ya, ownernya orang kaya. Ownernya orang kaya, yang satu apa namanya, terima kasih Pak Ferry. Sudah nyawer juga, yes, meramaikan ya gitu. Jadi yang satu orang kaya banget masuk dalam keluarga kerajaan Malaysia, yang satu bos besar juga ya, orang Singapura yang punya banyak perusahaan. Itu kalau beli batik ya, beli batik itu kan pakai corak, dia cuman belinya 1 kali nih pakainya, saking kayanya ya. Dan beli batiknya itu dia beli bahan yang nggak ada duanya. Jadi batik sutra ya, batik tulis sutra dia beli di apa namanya, di kawasan Tamrin tuh. Nah itu wah pokoknya batik-batik yang kelas. Kalau dulunya itu harganya per kainnya itu 20 tahun yang lalu tuh harganya 1,5 juta. Dia jahitin waktu itu kos jahitnya 1 juta, dan dipakai cuma sekali. Habis dipakai terus dilipat disimpan. Kayak gitu. Jadi nggak mau pakai 2 kali. Ini ya.
Oke, ya selamat bergabung Mas Sugeng ya, Rudi Khalifa, selamat bergabung. Nah, ini ceritanya gitu. Ternyata waktu itu terus tutup perusahaannya. Dan orang kaya itu kalau nutup perusahaan tuh nggak pakai pusing. Gitu. Terus ngobrol-ngobrol sama ini, wah ini kayaknya nggak bagus nih perusahaan kita, kayaknya nih nggak bisa berkembang di Indonesia. Ngobrol-ngobrol sama ininya. Udah gimana kalau kita tutup? Kata temannya, ya udah tutup aja. Ya udah kita tutup, besok tutup. Segitu gampangnya ya, kayak nutup warung. Gitu udah tutup ya, kelabakan karyawannya gitu, walaupun dapat pesangon ya, walaupun dapat apa namanya, pesangon lumayan gede ya, dapat pesangon 3 kali sampai dengan 5 kali gaji waktu itu, udah gede banget ya, karena kerjanya baru 1 tahun gitu. Tapi itu sangat berdampak bagi kami ya. Nah, kalau pengusaha kayaknya santai-santai aja tuh ya, wes ya, terima kasih Westi ya sawerannya. Yuk, yang lain kalau mau nyawer boleh ya. Jadi orang-orang super kaya itu ternyata eh, nutup perusahaan itu kayaknya nggak ada ini dah, nggak ada beban-bebannya. Beda kalau kita punya warung aja, nutup warung aja pusing. Kalau mereka nggak, tutup tutup aja dah. Gitu. Perusahaan masih punya banyak, ya kan? Saham masih punya banyak. Gitu. Jadi nggak masalah, tutup tutup aja. Ini ya. Makanya saya jadi belajar ya, apa namanya, memahami bisnis yang jangka panjang itu, yang utama adalah bisnisnya itu udah panjang. Jangan merasa ada perusahaan baru ya dipikir ini bisnis didesain jangka panjang. Wah, ini belum tentu. Sesuatu yang baru itu nggak ada jaminannya. Peluang gagalnya 80%. Udah realistis saja. Semua bisnis baru ya peluang gagalnya 80%. Peluang suksesnya 20% di bidang apapun. Apalagi di bisnis jaringan ya, peluang gagalnya itu di atas 90%. Ini. Ya, jadi kalau masa bisnis baru ya, ini bisnisnya didesain jangka panjang. Ini ownernya orang kaya, ini ownernya apa namanya, wah mantep banget. Tetap ya, saya sudah menjadi saksi, ownernya orang kaya, bisnisnya banyak. Ya, kerjasama dengan keluarga kerajaan Malaysia, buka bisnis, tutup juga. Coba bayangin ya, tutup juga 1,5 tahun tutup gitu. Makanya saya simpel-simpel aja. Simpel untuk melihat bisnis yang jangka panjang. Ya gampangnya perusahaannya udah panjang dulu nih umurnya. Bener nggak? Setuju nggak? Ya, realistis saja. Logika saya masuk nggak? Kalau Anda ingin memiliki mitra bisnis yang bisnisnya jangka panjang, ya tolak ukur yang pertama adalah bisnisnya udah jangka panjang dulu. Ya, bisnisnya udah jangka panjang dulu. Syarat yang pertama. Ya, bukan bisnis yang baru buka. Kalau bisnis jangka panjang, ya kita berarti punya peluang untuk bisnisnya jangka panjang. Itu satu dulu, nomor satu utama. Bisnisnya udah jalan panjang. Jadi ketika waktu saya bergabung di 3i Network ya 2015, itu perusahaannya sudah, waktu itu kalau saya dihitung 10 tahun berarti udah 40 tahun perusahaannya. CR Life Insurance udah 40 tahun. Makanya kalau bilang orang mengatakan bergabung di bisnis 3i Network ya dengan perusahaan CR Life Insurance, ini bisnisnya didesain jangka panjang. Iya, saya setuju. Kenapa? Karena udah 40 tahun. Ya kan? Ya 40 tahun itu udah berapa kali badai, ya kan? Gitu. Dan itu bisa dilalui. Kalau bisnis sudah jalan 40 tahun, peluang jangka panjangnya pasti besar. Masuk akal nggak? Itu hasil dari pengamatan dan pengalaman saya ya selama saya bekerja atau bergabung di industri network marketing, MLM dan sebagainya, yang jangka pendek-pendek itu ya parameter owner nggak bisa dijadikan tolak ukur, karena selain saya pernah di MLM ya, MLM yang ownernya orang-orang kaya yang bisnisnya inginnya jangka panjang ternyata bangkrut juga
Pernah ownernya itu perusahaan BUMN Cina. Itu sekitar tahun 2000-an ya. Tahun 2000-an itu masuk perusahaan MLM, namanya MLMC ya, CHI, itu BUMN Cina masuk ke Indonesia. Kurang gede apa nih MLM-nya ya, punyanya negara gitu di Cina. Itu masuk ke Indonesia, kita mikirnya udah wah ini udah jangka panjang, ini keren nih ya, ini ownernya negara nih, nggak bakal bangkrut. Ternyata tutup juga masuk Indonesia. Ya, ini di konvensional juga kayak gitu ya. Saya kerja sebagai sekretaris pribadi, saya tahu nih ya, karena saya sekpri kan otomatis saya tahu owner saya kaya banget kan gitu. Owner saya kaya banget, kemudian dia bermitra dengan orang kaya dan keluarga kerajaan, kurang kuat apa ya, gitu. Joint venture perusahaannya masuk ke Indonesia, saya udah senang, udah pede, ternyata 1,5 tahun tutup. Jadi owner kaya itu nggak jaminan bisnisnya akan jangka panjang. Yang bisa menjadi peluang bisnisnya jangka panjang, yang pertama adalah perusahaannya terbukti udah jangka panjang. Ini ya, karena dengan jangka panjangnya perusahaan berarti sudah punya pengalaman menghadapi badai. Semakin lama semakin tahan menghadapi badai, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bisnisnya itu adalah bisnis yang terus berkembang di negara-negara maju. Nih ya, di negara-negara maju industri ini terus berkembang. Dan perusahaan asuransi ini adalah perusahaan yang terus berkembang di negara maju. Bahkan di Singapura ya. Singapura, negara yang kecil segede pulau ya kan, cuma segitu-gitu doang, orangnya cuma segitu-gitu doang, itu industri asuransi tetap berkembang di sana. Ini. Nah, kalau kita di Indonesia kemudian masuk di industri asuransi di mana mayoritas penduduknya belum melek asuransi, kita punya peluang untuk mengedukasi. Kemudian arah perkembangan negara Indonesia targetnya 2045 akan menjadi negara adidaya ya kan. Itu masuk ke negara generasi emas ya. Kemudian tahun 2030 akan negara yang siap untuk menjadi negara maju, artinya kita menuju ke industri-industri penting di negara maju, salah satunya adalah asuransi. Ini ya, makanya saya percaya diri melihat masa depan bahwa bisnis Tri Airborne ini bisnis jangka panjang. Gitu. Karena apa? Karena track recordnya, kita lihat masa lalunya, perusahaan sudah berjalan sampai sekarang 50 tahun. Itu track record masa lalunya. Masa depannya adalah kita menuju ke negara maju. Ya, Indonesia akan menjadi negara maju di mana seluruh penduduk negara maju ya 100% memiliki minimal 3 asuransi. Gitu ya. Bukan sebagian besar penduduknya, tapi semua penduduknya minimal punya 3 asuransi. Gitu. Yang pertama asuransi kesehatan, yang kedua asuransi jiwa, yang ketiga asuransi pendidikan. Satu lagi ya, dana pensiun, punya 4 asuransi. Lahir jebrol punya 4 asuransi. Itu ciri-cirinya orang-orang di negara maju. Nah, kalau kita menuju ke arah sana, artinya marketnya luar biasa dahsyat ya, besar. Karena dari total seluruh perusahaan asuransi yang ada di Indonesia, baik dalam negeri maupun dari luar negeri, itu baru menggarap market kurang dari 10% dari total potensi market Indonesia. Gitu. Nah, kira-kira kalau kita sudah melihat kondisi masa lalunya perusahaan sudah punya track record 50 tahun ya, menghadapi badai dan sampai sekarang masih eksis dan terus berprestasi. Kemudian kita melihat ke depan ya, potensinya bahwa market asuransi penduduk Indonesia akan membutuhkan asuransi, maka apakah kita punya optimisme ya, apakah kita bisa punya optimisme untuk memiliki sebuah bisnis jangka panjang? Menurut Anda gimana?
Apa kita punya potensi untuk memiliki bisnis jangka panjang dengan melihat dua parameter ini, ya. Parameter pertama, track record perusahaan yang sudah 50 tahun. Yang kedua, potensi market ke depan, ya, yang masih tergolong segar. 90% rakyat Indonesia belum melek asuransi. Jadi kalau misalnya, wah sekarang saya kok kalau ngajak orang untuk bergabung bisnis tria kok susah. Iya, memang kondisinya itu sekarang orang-orang Indonesia ini belum melek. Itu keuntungan buat kita. Coba kalau kayak Singapura, ya, gitu. Semuanya udah melek semua, malah lebih susah lagi. Kenapa? Karena mereka sudah punya asuransi semua, gitu loh. Ya, jangan dulu susah sekarang susah. Dulu ikut triai, wah, dulu ikut triai susah. Kenapa? Harus manual, ya, susah meyakinkan orang gini-gini kan gitu. Kalau online enak nih, sekarang zaman online ngomongnya masih susah juga. Wah, online susah juga ya meyakinkan orang kan gitu. Kenapa? Orangnya masih susah lah gitu. Sama besok-besok juga masih ada susahnya juga gitu. Tapi orang-orang yang terus mau meningkatkan diri, terus mengembangkan diri, ya, market ke depan itu makin segar. Orang-orang makin melek asuransi, orang-orang makin melek bagaimana harus mengatur finansial. Karena apa? Tingkat pendidikan semakin tinggi, ya kan? Kemudian pergaulan umumnya, ya, antar negara itu sudah melihat asuransi itu menjadi kebutuhan. Nanti akan ikut-ikutan deh, kayak sepatu. Kayak sepatu, dulu orang Afrika, ya, nggak ada yang pakai sepatu. Dikasih sepatu, ngapain sepatu, beli sepatu ngapain kan gitu, gak ada gunanya, enakan nyeker kan gitu. Dulu ya, 30-40 tahun yang lalu. Sekarang orang-orang Afrika pada pakai sepatu, malah sepatunya yang mahal-mahal. Nah, gitu kalau bilang. Banyak yang trauma, Coach. Iya, yang trauma itu nanti sembuh sendiri. Gak usah khawatir, tinggal kita aja mau terus nggak nih, mau tetap action nggak nih, ya kan? Karena arah trennya nanti ke sana, ya. Itu bisnis jangka panjang, ciri-cirinya seperti itu. Yang pertama, perusahaannya punya track record, sudah jalan jangka panjang. Yang kedua, marketnya ke sana itu makin seger, ya, kelihatan. Buktinya apa? Buktinya seperti yang saya bilang, ya, bisnis asuransi di negara maju, ya, itu nanti sesuatu yang menjadi wajar adalah setiap penduduknya memiliki 4 polis asuransi. Kalau di Indonesia boro-boro 4, satu aja pada ketakutan. Ya, gitu. Satu aja ditawarin aja ngelesnya udah kayak bajai ya. Ini. Tapi itu kondisi sementara, sama halnya kayak orang Afrika zaman dulu, ya kan, nggak pakai sepatu. Ditawarin suruh beli sepatu, orang Afrika bilang jangankan suruh beli, dikasih aja saya nggak mau pakai. Ya nggak? Iya, orang Afrika dulu kayak gitu, jangankan suruh beli, suruh pakai aja saya nggak mau, dibayar pun pakai sepatu saya nggak mau. Itu 30 tahun yang lalu, ya, 30-40 tahun yang lalu. Sekarang semua orang Afrika pakai sepatu, ya. Sama sekarang, ya, asuransi mikirnya gini, cuma disumpahin doang, ya, dapat duitnya kalau mati, ya, gitu, dapat duitnya kalau sakit, kalau mati. Nah, ini paradigma ini nanti akan bergeser 10 sampai 20 tahun ke depan. Nah, tinggal kita aja apa? Ya, kita memang harus terus, ya, terus tetap di industri ini dan terus menjalankan bisnis ini. Kalau kita mau ngambil peluang awal, ya. Oke. Nah, itu ya. Oke. Nah, bagi Anda yang baru baru masuk ikut live ini, ya, pengen tahu apa sih produknya 3i Ribuan ini, ya.
Jadi produknya Tri Ribbon ini fokusnya pada bagaimana kita mengelola keuangan dasar. Keuangan dasar itu apa? Keuangan di mana biar kita nggak jatuh miskin. Ya, proteksi tujuannya biar kita nggak jatuh miskin. Nah, biar nggak jatuh miskin, yang pertama kita punya dana darurat. Oke, yes, ya. Kalau kita punya dana darurat, ketika kita butuh uang, maka kita nggak perlu ngutang, kita tinggal ambil. Ya, itu yang pertama. Memiliki dana darurat. Yang kedua, memiliki asuransi jiwa. Tujuannya apa asuransi jiwa? Ketika meninggal dunia, yang ditinggalkan nggak repot, kita nggak bikin repot orang lain, karena sudah ada uangnya. Memang mungkin nggak bisa memberikan warisan yang besar, tapi setidaknya tidak merepotkan, tidak membuat bangkrut ahli waris. Ya, yang pertama jangan sampai kita bangkrut, yang kedua jangan sampai membangkrutkan ahli waris. Kenapa? Ya karena gajah mati meninggalkan gading, barang mewah, betul nggak? Harimau mati meninggalkan belang, kulit belang, barang mewah, gitu. Ya, sapi mati meninggalkan daging, barang mewah. Kambing mati meninggalkan daging, barang mewah. Jadi semua binatang itu mati meninggalkan barang mewah. Ya, mosok kita mati meninggalkan utang? Gak masuk akal ya. Iya, gitu. Makanya bisnis 3i dengan produk Istiqomah Syariah itu menjaga kita, ya, kondisi keuangan kita selalu di kondisi stabil. Bagaimana kita jangan sampai jatuh miskin, dan jangan sampai orang yang kalau kita meninggal dunia, jangan sampai ahli waris kita juga kewarisan hutang sehingga mereka terancam menjadi miskin. Itu. Ya, lengkapnya tentang produknya silakan tonton video berikut ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi ya. Walaupun kapanpun, dimanapun, ya kita harus tetap mengucapkan selamat pagi agar kita selalu semangat seperti halnya di pagi hari. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang penjelasan Istiqomah Syariah. Ya, tentu sebuah produk yang kita pasarkan, yang luar biasa produknya, yang terbaik, yang paling dahsyat, karena produk ini memberikan manfaat baik kepada nasabah, kepada pebisnis, dan kepada perusahaan. Oke, sekarang saya akan jelaskan lebih jauh kenapa kok produk Istiqomah Syariah ini sangat memberikan manfaat buat kita semua. Yang pertama, dari total kontribusi, ya, setiap nasabah itu, contohnya yang di bawah ini, total kontribusi 21 juta rupiah. Ya, 21 juta rupiah totalnya, dengan setiap bulannya kontribusinya sebesar 350 ribuan per bulan. Maka ketika nasabah menyetorkan kontribusi melalui Istiqomah Syariah, itu dibagi menjadi 3 bagian. Oke, nah yang di sebelah paling kiri itu adalah keuntungan perusahaan. Dari total 21 juta, perusahaan mengambil keuntungan sebesar 18,3%. Ya, kalau diambil rata-ratanya setiap bulan, itu perusahaan mengambil keuntungan sebesar Rp64.050 per bulan. Kira-kira menurut Anda, kalau ada sebuah perusahaan yang memberikan layanan atau jasa atau produk dengan mengambil keuntungan sebesar 18,3%, kira-kira masuk akal nggak? Adil nggak? Oke, tentunya masuk akal ya. Kemudian ada biaya asuransi dan administrasi, itu dari total 21 juta, itu biaya asuransi dan administrasi sebesar 1,67%. Atau jika diambil rata-rata setiap bulannya sebesar Rp5.845 per bulan. Dan di bagian yang terakhir yaitu berupa tabungan investasi buat Anda, ya.
itu sebesar 80,03% dari total kontribusi Anda yang 21 juta itu, jika per bulannya sebesar Rp280.105 per bulan. Nah, ini diakumulasi semuanya dengan kontrak setoran selama 5 tahun dan kontrak perlindungan asuransi selama 7 tahun. Nah, di tahun ke-6 dan ke-7 kita sudah tidak perlu memberikan setoran kontribusi lagi, tetapi kita tetap mendapatkan manfaat proteksi. Kemudian selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang detailnya. Ya, detail utama yang pertama adalah untuk manfaat asuransinya ya. Ini jika nasabah atau pebisnis berhenti di tahun pertama dengan segala kebutuhannya ya atau keinginannya ingin stop. Nah, ini berikut ini manfaatnya. Jika stop di tahun pertama akan mendapatkan pengembalian lebih kurang 40% dari total kontribusi yang sudah disetorkan. Di tahun kedua jika berhenti maka akan mendapatkan kembalian lebih kurang 60%. Kemudian di tahun ketiga akan mendapatkan kembalian bisa ditarik sebesar 73%, di tahun keempat lebih kurang 84%, di tahun kelima itu lebih kurang 92%, di tahun keenam itu lebih kurang 99%, dan di tahun ketujuh itu masa kontrak polis selesai akan mendapat pengembalian dana investasi lebih kurang 105%. Kemudian manfaat berikutnya adalah manfaat jika nasabah atau pebisnis meninggal dunia. Meninggal dunia ini ada dua kategori ya, non kecelakaan dan kecelakaan. Saya akan jelaskan lebih detail lagi. Untuk yang non kecelakaan, di tahun pertama dan di tahun kedua, yaitu bulan pertama sampai dengan di bulan ke-24, jika nasabah meninggal dunia bukan karena kecelakaan, maka akan mendapatkan santunan sebesar total setoran yang sudah disetorkan nasabah ya, total kontribusi ditambah saldo investasi yang terbentuk seperti yang contoh tadi sebelah kiri ya, lebih kurang 40%. Jika meninggal dunia di tahun kedua, yaitu di bulan ke-13 sampai dengan bulan ke-24, maka ahli waris akan mendapatkan santunan sebesar total setoran, ya, misalnya setorannya sampai dengan 15 bulan, berarti 15 bulan ditambah saldo investasi. Kemudian, jika sudah melewati tahun kedua, yaitu di bulan ke-25 ke atas, sampai dengan di bulan di tahun ke-7 selesai kontrak, jika nasabah meninggal dunia bukan karena kecelakaan, maka akan mendapatkan santunan full total uang pertanggungan. Contohnya, misalnya mengikuti yang 21 juta total kontribusinya atau Rp350 per bulan, maka akan mendapatkan santunan sebesar 21 juta ditambah saldo investasi yang terbentuk. Kemudian jika nasabah meninggal karena kecelakaan, maka sejak awal pendaftaran, sejak awal nasabah disetujui pengajuan polis asuransinya, maka ketika nasabah meninggal dunia karena kecelakaan akan mendapatkan full uang pertanggungan. Ya, seperti contoh tadi, jika total setoran kontribusinya 21 juta atau bulanannya Rp350.000 per bulan, maka akan mendapatkan ahli warisnya sebesar Rp21 juta ditambah saldo investasi yang terbentuk. Contoh, jika nasabahnya meninggal di tahun ke-7 dan hampir lunas ya, hampir selesai masa kontraknya, tapi belum selesai, kemudian nasabahnya meninggal, maka akan mendapatkan santunan sebesar Rp21 juta ditambah saldo investasi, insya Allah mungkin sekitar Rp22
2 juta. Jadi bisa diterima sebesar 22 juta ditambah 21 juta sekitar 43 juta rupiah. Oke, demikian penjelasan produk Istiqmal Syariah secara sederhana. Semoga Anda bisa mendapatkan gambaran. Untuk informasi lengkapnya Anda bisa hubungi Mitra 3i Reborn yang mereferensikan video ini untuk mendapatkan informasi lebih lengkap dan lebih jelas. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be a king and queen. Oke, begitu ya penjelasan tentang produknya. Nah, bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak dan lebih dalam tentang manfaat produknya, Anda bisa menghubungi Mitra 3i Reborn, Mitra Esport Team yang mereferensikan acara malam hari ini ya. Yang jelas ikut bisnis 3i Reborn dengan produk Istiqmal Syariah ini simpelnya ya. Hitung-hitung kita arisan narik belakangan ya gitu. Jadi kita ikut arisan ya, bukan ikut arisan tapi seperti ikut arisan tapi kita narik belakangan ya. Nah, kita nggak perlu beli produk, nggak perlu belanja produk, nggak perlu jualan produk, apalagi nggak perlu stok ya. Pokoknya kita mengajak orang menabung atau seperti ikut arisan ya, tapi kita bisa punya penghasilan dan punya proteksi. Ya betul, dan nggak terasa udah lunas. Nah gitu, kalau udah lunas itu berarti sudah selesai ya, tinggal uangnya mau diambil kapan terserah gitu. Atau kalau udah terusin lagi, ikut arisan lagi ya. Karena apa? Biasanya orang-orang kayak kita ini kalau nggak maksain kita nggak punya tabungan. Itu karena apa? Beli motor biasanya kredit. Kalau misalnya nggak kredit nggak kebeli motor ya gitu. Padahal udah tahu kalau ngambil kredit itu harganya bisa jauh lebih mahal ya, bisa 50% jadi lebih mahal daripada kita beli cash gitu. Nah, tapi kalau misalnya kenapa nggak kita balik ya, kita nabung aja dulu biar jauh lebih murah, kan untungnya jauh lebih banyak gitu. Makanya kita mau targetnya apa nih? Oh, targetnya saya mau ganti motor 5 tahun, 6 tahun ke depan saya mau ganti motor rencananya. Ya dari sekarang nabunglah ya 350.000 per bulan gitu. Ikut di 3i. Tujuannya apa? Nanti setelah tahun ke-5, ke-6, ke-7 saya mau ganti motor, itu saya bisa beli cash. Oh, 3 kali lipat Gus kalau kredit. Oh iya toh. 3 kali lipat. Berarti kalau motornya harganya 15 juta jadi berapa? 45 juta. Iya kan? Ya, gitu ya. Serem juga ya kalau melihat angkanya ya. Harga 15 juta jadi 45 juta. Kenapa nggak kalau kita nabung aja? Ya kan? Itu. SK digadaikan kembang. Iya, kalau pakai SK digadaikan ke bank sama aja ya kan, harganya lebih mahal juga. Kenapa nggak kita nabung ya kan, 350.000 total 21 juta, harga motor cash 15 juta, masih ada lebih 6 juta ya kan. Itu ya, udah itu kalau kredit telat 2 bulan sudah ditarik sama dealer motornya, dikejar-kejar debt collector ya kan. Ya gitu loh ya, kita ngajarin gimana caranya sama-sama menyisihkan tapi lebih tenang menyisihkan dengan menabung daripada menyisihkan nyicil, karena namanya rezeki kita nggak tahu ya kan. Itu sekarang masih sempat ya, sekarang masih bisa, tapi kan setahun 2 tahun ke depan kita nggak tahu apakah masih sempat, apakah masih bisa. Sedangkan barang kita menjadi jaminan, nggak kuat bayar ditarik sama leasing ya kan. Gitu. Makanya ini 3i ini ngajarin jadi hidup yang lebih benar. Kalau nggak mampu jangan maksain, mendingan nabung ya kan. Gitu.
Nah, dari seperti itu kemudian ada bisnisnya. Enak nggak? Ya, kita ngajak orang, kita dapat bonusnya, ya kan? Nah, bonusnya itu bisa nanti dipakai untuk tabungan kita tiap bulan ke depan. Jadi kita nggak perlu lagi ngeluarin uang dari kantong kita untuk menyisihkan setiap bulan. Syukur-syukur ya kan, bonusnya melebihi dari jumlah cicilan yang harus setoran yang harus kita keluarkan tiap bulan. Misalnya bonusnya 500.000, sedangkan setorannya 350, ada lebihan 150 kan gitu. Nah, ini yang membuat bisnis kita jadi enjoy. Syukur-syukur setorannya 350, bonusnya ada 5 juta misalnya kan gitu. Jadi lebihnya 4 juta, sisanya buat apa? Buat untuk ditabung lagi kan gitu. empat kali empat kali bonusan udah bisa kebeli motor dari bonus gitu loh. Enak nggak bisnisnya? Enak banget ya. Gagalnya aja kita punya tabungan gitu, gagalnya aja bisa kembali modal, apalagi suksesnya. Nah, pengen tahu tentang marketing plan-nya, pengen tahu tentang berapa sih bisnis bonusnya ketika kita mengajak orang, dan ketika orang-orang yang bisa kita ajak itu bisa ngajak orang juga, kita dapat bonusnya berapa sih? Yuk kita lihat yuk videonya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Ya, alhamdulillah malam ini kita live lagi, dan pada malam hari ini saya akan sharing tentang marketing plan bisnis TI Ribbon. Nah, untuk menyingkat waktu, maka silakan Anda perhatikan di layar di bawah ini. Nah, kita akan membahas tentang marketing plan TI Ribbon secara sederhana. Ya, yang pertama adalah pada saat kita menjalankan bisnis TI Ribbon, kemudian kita bisa merekrut satu orang mitra baru, maka kita akan mendapatkan bonus rekrut yang besarnya jika kita bisa merekrut kontribusi sebesar Rp350.000 per bulan, maka kita akan mendapatkan bonus rekrut sebesar Rp50.000. Kemudian jika kita bisa merekrut Rp500.000 kontribusinya, maka kita akan mendapatkan bonus rekrut sebesar Rp70.000 per bulan. Dan jika kita bisa merekrut dengan kontribusi sebesar Rp700.000 per bulan, maka kita akan mendapatkan bonus rekrut sebesar Rp100.000 per bulan. Dan jika kita bisa merekrut dengan kontribusi sebesar Rp1.000.000 per bulan, maka bonus rekrutnya sebesar Rp140.000. Kemudian yang kelima, jika kita bisa merekrut dengan kontribusi Rp2 juta per bulan, maka kita akan mendapatkan bonus rekrut sebesar Rp280.000 per bulan. Bonus rekrut adalah bonus yang Anda dapatkan ketika Anda bisa merekrut mitra baru. Jadi setiap Anda merekrut mitra baru, maka Anda akan mendapatkan bonus rekrut. Ini nilainya sesuai dengan tabel di bawah ini, dan ini untuk tahun pertama ya, atau selama 12 bulan pertama. Kemudian di tahun kedua Anda akan mendapatkan 50% dari bonus tahun pertama, dan di tahun ketiga Anda mendapatkan 25% dari tahun pertama. Bonus rekrut adalah bonus yang Anda dapatkan ketika Anda bisa merekrut mitra baru, dan itu berlaku kelipatan. Jadi jika Anda bisa merekrut 1 orang, 2 orang, 3 orang, maka berlaku kelipatan bonus rekrutnya. Bonus rekrut Anda bisa dapatkan sampai 3 tahun ya, sesuai dengan komposisi yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian bonus berikutnya adalah bonus reward, yaitu elite dan elite booster, di mana untuk mendapatkan bonus elite ini
kita memiliki syarat dalam satu periode bulanan, yaitu dari tanggal 19 di bulan A sampai dengan tanggal 18 di bulan B. Ya, satu periode ini kita bisa merekrut sebanyak 3 mitra baru, akan mendapatkan satu bagian. Kemudian merekrut 6 mitra baru akan mendapatkan 2 bagian, dan merekrut 9 mitra baru akan mendapatkan 3 bagian. Nah, kemudian jika di bulan pertama kita bisa elite atau double elite, yaitu sebanyak 6 orang, atau triple elite, kita bisa merekrut 9 mitra baru. Dan di bulan berikutnya, ya di bulan kedua, kita bisa merekrut dengan bonus elite lagi, maka kita akan mendapatkan bonus tambahan, yaitu elite booster. Ya, ini ya di bawah ini booster. Nah, mendapatkan tambahan 1 bagian. Jadi kalau misalnya di bulan kedua kita bisa elite, ya 1 bagian, dan di bulan sebelumnya kita bisa elite, maka kita akan mendapatkan di bulan kedua elite booster 1 bagian. Jadi mendapatkan total 2 bagian. Jika di bulan kedua kita bisa double elite, maka kita akan mendapatkan 2 bagian plus 1 booster, yaitu totalnya 3. Nah, kemudian di bulan ketiga, ya jika Anda bisa elite lagi, nah ini bisa elite lagi berturut-turut, ya maka Anda akan mendapatkan booster kedua, jadi double booster. Nah, misalnya di bulan ketiga Anda berturut-turut elite, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga Anda elite lagi, maka Anda akan mendapatkan bonus elite 1 bagian ditambah double booster, ya 2 bagian, jadi totalnya 3. Ini ya, ini reward prestasi rekrut pribadi. Ya, intinya seperti hanya kita bonus jualan lah, ya bonus jualan. Ya, semakin kita berprestasi jualannya, rekrutnya, maka bonus elite dan elite boosternya selalu mengikuti Anda. Oke, nah berikutnya itu adalah bonus pengembangan, yaitu bonus yang kita dapatkan ketika kita membina mitra bisnis, ya jadi setiap mitra bisnis yang berkembang di bawah jaringan kita, maka kita akan mendapatkan bonus pengembangan ini, ya. Dan ketika membangun bisnis Tria Ribbon ini, kita cukup membangun 3 grup bisnis, 3 tim bisnis. Jadi kita tidak perlu membangun banyak-banyak, cukup 3 tim bisnis. Dan setiap kita merekrut mitra baru, maka kita pilih di antara 3 tim ini akan kita gabungkan yang bagian mana. Sedangkan di tim kita ini juga akan terus berkembang. Kemudian jika upline kita sudah penuh, ya sudah penuh memiliki 3 tim bisnis, maka bisa jadi kita akan mendapatkan limpahan mitra baru di bawah jaringan kita. Nah, ini hebatnya ya dengan konsep membangun 3 tim bisnis. Dan kita kalau misalnya jalankan mitra bisnis, cukup rekrut 3 mitra aktif yang benar-benar niat berbisnis, yang mau bekerja keras, yang mau bekerja sama, maka kita akan terus mengembangkan bisnisnya bersama-sama. Cukup rekrut 3 mitra aktif, ya. Nah, ketika kita bisa merekrut 3 mitra aktif, mitra baru, ya, maka posisi kita adalah Smart Entrepreneur dengan bonus sekitar Rp500.000. Kemudian misalnya di bulan berikutnya, nah berkembanglah tim kita, jadi di tim 1 itu ada omset 1.400.000, di tim 2 ada omset 1.400.000, di tim 3 ada omset 1.400.000, maka kita akan menduduki posisi tim entrepreneur dengan income antara 500.000 sampai dengan 1 juta rupiah. Kemudian ketika naik posisi berikutnya, yaitu leader entrepreneur, dengan syarat setiap timnya, tim 1 ada omset minimal 4,9 juta, di tim 2 minimal 4,9 juta, dan tim 3 minimal 4,9 juta, maka kita berhak
sampai di posisi leader entrepreneur dengan income lebih kurang 1 sampai dengan 2 juta rupiah per bulan. Dan jika kita bisa kualifikasi ya selama 1 tahun, 1 periode, 5 kali kualifikasi leader entrepreneur, maka kita berhak jalan-jalan luar negeri dengan naik kapal pesiar Star Cruise ya, yang ada di bawah ini ya, di bawah ini Star Cruise. Nah, ini jalan-jalan ke luar negeri pertama kita bersama bisnis di Air Reborn. Kemudian di posisi berikutnya, jika omset setiap jalurnya sebesar minimal 15 juta, maka kita berposisi bronze entrepreneur ya, total omsetnya minimal 45 juta. Atau ada alternatif kedua, tetap pada omset 45 juta dengan kualifikasi di tim paling kecil ya, atau tim paling rendah omsetnya itu minimal 7.500.000. Kemudian di tim 2 dan tim 3 omsetnya minimal di atas 15 juta rupiah dengan total omset 45 juta rupiah, maka posisi kita adalah bronze entrepreneur dengan income lebih kurang 2 sampai dengan 4 juta rupiah per bulan. Kemudian naik di posisi berikutnya, silver entrepreneur dengan kualifikasi setiap timnya punya omset minimal 50 juta rupiah, kemudian total omsetnya 150 juta rupiah, atau ya omsetnya tetap 150 juta dengan tim paling kecil omsetnya minimal 25 juta, kemudian tim 2 dan tim 3-nya omsetnya di atas 50 juta, yang penting total omset keseluruhan sebesar 150 juta. Maka kita akan mendapatkan reward berupa kapal pesiar lagi ya, di bronze juga tadi dapat kapal pesiar, di leader entrepreneur juga dapat kapal pesiar ya, di silver mendapatkan kapal pesiar plus mendapatkan tiket umroh ya gratis, 1 paket umroh gratis buat Anda. Income-nya berapa? Untuk silver entrepreneur income-nya lebih kurang 4 sampai dengan 10 juta rupiah per bulan. Selanjutnya di posisi berikutnya gold entrepreneur ya, dengan syarat setiap timnya memiliki omset 100 juta rupiah per bulan minimal, dengan total omset minimal 300 juta, atau ya dengan omset yang sama 300 juta. Di tim paling kecil omsetnya minimal 75 juta, dan tim 2-3 omsetnya di atas 100 juta dengan total omset 300 juta rupiah. Maka posisi Anda adalah gold entrepreneur dengan income antara 10 sampai dengan 20 juta rupiah per bulan dan diberikan reward cash sebesar 31 juta. Oke. Kemudian naik posisi lagi, posisi diamond executive dengan syarat setiap jalurnya omsetnya minimal 200 juta dengan total omset 600 juta rupiah. Kemudian dengan omset yang sama ya, diberikan kemudahan di tim paling kecil omset minimal 100 juta, dan tim 2 dan tim 3 memiliki omset di atas 200 juta, yang penting total omsetnya 600 juta. Maka Anda berhak mendapatkan bonus sebesar 20 juta sampai dengan 40 juta dengan cash reward 60 juta rupiah. Oke, lanjut posisi royal executive. Ya, syaratnya setiap jalur memiliki omset di atas 400 juta atau total omsetnya 1,2 miliar. Dengan alternatif ya, dengan omset yang sama 1,2 miliar, di tim paling kecil omsetnya minimal 200 juta, kemudian untuk 2 tim lainnya memiliki omset lebih dari 400 juta dengan total omset sebesar 1,2 miliar. Maka bonus Anda adalah 40 sampai dengan 70 juta rupiah per bulan dengan mendapatkan cash reward sebesar 93 juta. Oke, dan posisi tertinggi yaitu posisi king ya, dengan syarat setiap jalurnya memiliki omset di atas 800 juta rupiah dengan total omset 2,4 miliar, atau dengan alternatifnya ya, dengan total omset yang sama melalui tim paling kecil omset terkecilnya minimal 400 juta,
Kemudian di dua tim berikutnya, ya tim 2 dan tim 3, minimal omsetnya 8 juta atau lebih ya, dengan total omsetnya sama 2,4 miliar. Nah, kemudian bonus yang Anda bisa dapat ya minimal 70 juta dan unlimited ya, sesuai dengan omset Anda sampai tak terbatas bisa ratusan juta. Kemudian Anda juga mendapatkan cash reward sebesar 124 juta. Jadi dari posisi gold sampai dengan posisi king, total cash rewardnya sebesar 310 juta. Demikian presentasi tentang marketing plan ya, yang sedikit detail dan sederhana dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be a king and queen. Oke, ya demikian tadi presentasi tentang marketing plan-nya, bagaimana kita mengoptimalkan kegiatan kita ya, kegiatan menyisihkan untuk masa depan. Jadi kalau Anda bergabung di bisnis 3i Reborn ini, Anda maunya pasif, tidak mau menjalankan bisnisnya, Anda tetap untung, ya kan? Karena memang seperti halnya yang tadi yang saya bicarakan, kalaupun Anda tidak bergabung di bisnis 3i, agar Anda tidak jatuh miskin, maka mau nggak mau Anda punya dana darurat, harus punya dana darurat, ya kan? Itu. Dan agar kita punya proteksi, ya kan, kalau misalnya meninggal dunia, agar tidak merepotkan ahli waris, mau nggak mau kita harus punya asuransi, gitu ya. Nah, itu adalah kebutuhan dasar keuangan semua orang. Ya, semua orang tuh membutuhkan kebutuhan dasar ini, yaitu apa? Kebutuhan dasar proteksi keuangan. Ya, agar kesananya kita bisa lebih enjoy, kesananya biar kita lebih bisa mengatur kehidupan kita menjadi jauh lebih baik lagi. Kemudian dengan mengedukasi masyarakat, mengajak orang untuk melakukan hal yang lebih baik lagi dari kehidupannya, nah kita akan bisa mendapatkan bonus atau income, dan income ini bisa kita wariskan. Nah ini ya, sehubungan dengan apa yang kita bahas tadi di awal ya, bagaimana agar bisnis kita penghasilnya bisa diwariskan ya, karena dua parameter tadi ya, bahwa perusahaan punya track record sudah puluhan tahun berjalan bisnisnya, sudah 50 tahun, dan ke depan bisnis ini akan menjadi bisnis yang proyeksinya menjadi semakin cerah gitu. Makanya ketika kita sudah membangun bisnis ini, kemudian kita membangun tim yang bisa kita andalkan, kedepannya kita bisa harapkan bahwa bisnis ini bisa diwariskan. Nah, jadi kita tidak hanya mencari uang untuk diri kita sendiri, tidak hanya mencari bonus untuk diri kita sendiri, tapi juga kita sedang membangun masa depan keluarga kita. Jadi ketika ditinggalkan, mereka sudah punya penghasilan, mereka sudah punya bisnis ya, sudah memiliki tim bisnis yang tinggal nanti memetik hasilnya saja tiap bulan. Oke, nah demikian. Bagi Anda yang masih ada pertanyaan ya, masih ada ingin ngobrol-ngobrol, silakan Anda hubungi mitra 3i Reborn ya di S4 Team, dan Anda bisa tanya-tanya, dan nanti kalau misalnya masih ada yang kurang paham bisa tanya ke saya juga ya, untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas lagi. Oke. Nah demikian, karena sudah 1 jam kita live streaming, dan bagi Anda yang mau segera bergabung, segera ya, karena bisnis ini adalah bisnis paling aman, bisnis yang bisa membuat kita selalu enjoy, karena modalnya nggak perlu dikeluarin, cukup dipindahkan aja, dan itu sebagian dari rekening Anda ya, rekening A dipindahkan ke rekening B, dan itu juga rekening Anda sendiri. Oke, dan tidak perlu nitip sama orang lain, Anda bisa setorkan melalui bank-bank yang sudah bekerja sama dengan 3i Reborn, dan juga bisa melalui Indomart dan Alfamart. Nah itu ya, itu ciri-cirinya. Oke, nah sebenarnya demikian dulu ya, mohon maaf jika banyak kurangan. Sampai jumpa lagi di hari Sabtu insya Allah ya, kalau misalnya kita bisa diberikan kesempatan dan keluasan, kita akan adakan acara live streaming di TikTok lagi. Mohon maaf jika kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be a king and queen.